antara satu kafir dengan kafir yang lain itu dihadapkan dengan begitu banyak perselisihan, kecuali yang Allah takdirkan untuk selamat. Kenapa Mekah tak diturunkan Allah azab? Hanya Daud dan Sulaiman, nabi dan raja. Mereka masuk ke ruangan ibadahnya Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Quran. Di episode kali ini seperti biasa Menggelami Rahasia Al-Quran kembali sama-sama mengajak sahabat Al-Quran semuanya untuk memperdalam ilmu kita mengenai makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai surah Shad, yang tentunya kita akan coba cari tahu lagi lebih lanjut seperti apa makna yang ada di balik surah Shad dan apakah kisah-kisah dari para nabi yang terkandung di dalam surah ini. Langsung saja seperti biasa sudah ada Ustadz Zamakhsyari Hasbullah Taib di sini. Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, surah Shad ya Ustadz ya. Untuk episode kali ini kita sebenarnya udah jauh ya Ustadz ya, episode ke-39 dan kita sudah sampai di surah Shad. Ini sangat luar biasa sekali tentunya. Oke, langsung saja untuk poin yang pertama kita akan bahas mengenai tabiat orang musyrik dan balasan bagi mereka. Ini tabiat orang musyrik selalu ya banyak Ustadz yang diulang ya. Di surah Shad ini bagaimana Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Widya dan seluruh pemirsa, surah Shad tentunya dinamakan dengan nama ini karena diawali dengan pembuka Shad. Apa hakikat dari kata Shad itu sendiri? Ada sebahagian yang kemudian menafsirkan kata Shad ini adalah nama gunung Shad. Hanya saja kita tak tahu pasti di mana posisinya. Dan penafsiran kata Shad dengan arti gunung dan nama gunung ini berdasarkan beberapa riwayat Israiliyat yang memang kita diperintahkan Nabi untuk tidak membenarkannya, sebagaimana kita juga tidak mendustakannya. Nah, hanya saja sebagaimana kebiasaan Al-Quran yang mengawali surah-surah dengan huruf-huruf terputus, Shad, Yasin, Hamim, Nun, ya, Alif, Lam, Mim. Ini biasanya surah-surah yang diawali dengan huruf-huruf terputus ini membuka pembahasan mengenai Al-Quran. Dan ini juga yang kita lihat dalam surah Shad ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal Qur'ani dzidzikr. Ya, demi Al-Quran yang mengandung peringatan. Quran itu berisi peringatan. Nah, dikatakan di sini, balil ladina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Orang-orang kafir berada pada kesombongan dan permusuhan. Jadi, walaupun nampak seperti musuh Islam itu kompak untuk melawan Islam, tapi ayat ini membongkar hakikat penting bahwa sebenarnya antara satu kafir dengan kafir yang lain itu dihadapkan dengan begitu banyak perselisihan. Hanya saja mereka mengesampingkan itu semua dalam konteks melawan Islam dan menghambat cahaya Al-Quran. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan juga kepada kita betapa banyak umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan, ya. Lalu mereka minta tolong, padahal ketika azab Allah datang tidak mungkin lagi mereka melepaskan diri. Ketika banjir di masa Nuh telah turun, nggak mungkin lagi selamat kecuali yang Allah takdirkan untuk selamat. Ketika likuifaksi zaman Lut telah datang, tak mungkin selamat kecuali yang Allah izinkan untuk selamat, dan begitulah seterusnya. Nah, jadi satu hal yang menarik, kenapa mereka itu dusta kepada Nabi? Karena mereka pertama punya sifat hasad dan dengki. Karena mereka merasa, kalaupun Allah mengutus Nabi dan Rasul, kenapa bukan aku? Kok Muhammad? Karena ketika seorang terpilih menjadi Nabi dan utusan Allah, ini adalah sebuah kedudukan yang begitu istimewa. Ya, semua orang pingin. Ketika ada orang tak mendapatkan keutamaan itu, yang terjadi apa? Mereka melabeli Rasulullah Muhammad SAW dengan mengatakan,
hadza sahirun kadzab. Ini adalah penyihir yang suka menipu. Kemudian alasan mereka, kenapa kalian katakan Muhammad penipu? Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Muhammad mengatakan Tuhan itu esa. Ini sesuatu yang aneh, kata mereka. Karena mereka terbiasa untuk meyakini Tuhan itu banyak. Ketika kita sudah terbiasa menganggap Tuhan itu banyak, bayangkan saat Nabi Muhammad di Mekah itu mengelilingi Ka'bah. Ada 360 berhala. Berarti ada 360 Tuhan menurut mereka. Ya, kalau dalam setahun itu ada 365 hari, mungkin tiap hari ada satu Tuhan. Digilir gitu digilir ya. gitu. Jadi ini gambaran kepada kita bahwasanya apa? Ketika Nabi membawa ajaran yang benar, yang menuntut mereka merubah cara pikir dan paradigma, menerima dakwah kebenaran, ini bukan satu yang mudah untuk diterima, sehingga respon mereka itu adalah mendustakan Nabi dan menolak segala yang disampaikannya. Oke, ini dan juga dijelaskan ya Ustaz di ayat 12-16 mengenai pendustaan umat terdahulu terhadap para nabi, begitu Ustaz ya. Ya, ingin digambarkan di bagian ini, Muhammad, kau bukanlah orang pertama yang didustakan. Betul Abu Lahab, Abu Jahal mendustakanmu, begitu juga para pengikut mereka, tapi kalau engkau melihat sejarah, Nuh didustakan kaumnya, Hud didustakan kaumnya, ya, Musa didustakan oleh Fir'aun. Tidak ada satu nabi pun kecuali mereka didustakan oleh kaumnya. Tapi itu semua gambaran bahwasanya semua yang mendustakan akhirnya mereka binasa karena azab Allah turun kepada mereka. Maka kalau kita lihat azab Allah kepada orang-orang kafir Quraisy itu turun kapan? Saat perang Badar. Di saat tokoh-tokoh orang kafir itu pada bermatian semua di perang Badar. Abu Jahal mati di sana, Abu Lahab mati di sana, Umayyah bin Khalaf mati di sana, sehingga selesai perang Badar betul-betul krisis kepemimpinan di Mekah. Ya, tinggal yang muda-muda, yang pentolan tua-tua, senior sudah tidak ada lagi. Habis semuanya. Nah, makanya kalau kita lihat kenapa Mekah tak diturunkan Allah azab? Karena setelah kematian tokoh-tokoh ini, Allah menilai yang tersisa ini masih mungkin beriman. Sehingga berbeda umat Nabi Muhammad dengan umat-umat Nabi terdahulu, Nabi Muhammad tak pernah minta diturunkan azab. Tetap Nabi berdakwah hingga Mekah ditaklukkan sepenuhnya dan semua penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Jadi ini bukti keberhasilan Nabi yang membedakan Nabi dari nabi-nabi sebelumnya. Oke, baik. Kita akan lanjut. Ini ada kisah Nabi Daud ya Ustadz ya. Kisah Nabi Daud. Nah, seperti apa nih Ustadz kisahnya? Ya, kita tahu Nabi Daud bukan hanya potret seorang nabi, tapi dia adalah potret seorang raja yang adil. Tidak semua nabi punya kekuasaan di bidang agama sebagaimana dia punya kekuasaan di bidang dunia. Hanya Daud dan Sulaiman, nabi dan raja. Nah, Daud ini dikenal sebagai orang yang ahli ibadah. Buktinya kita mengenal ada istilah puasa Daud. Hari ini puasa, lusa berbuka, kemudian puasa balik, berbuka lagi, puasa lagi. Nabi Daud juga terkenal dengan suaranya yang indah. Rasulullah memuji Nabi Daud sebagai pribadi yang paling bijak membagi waktu. Ada waktu untuk memerintah, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk dirinya, ada waktu untuk Tuhannya, ada waktu untuk masyarakatnya. Nah, digambarkan kepada kita di sini Allah Subhanahu wa taala pada suatu ketika menguji Daud alaihissalam. Dari mulai ayat 21 Allah katakan, telah sampai kepadamu berita tentang orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab. Diceritakan Daud sedang di malam hari beribadah di mihrabnya. Tiba-tiba dua malaikat menjelma menjadi dua pihak yang berperkara. Mereka masuk ke ruangan ibadahnya Daud. Maka ketika Daud melihat mereka, Daud terkejut. Ya, ini bukan waktu perkara ini. Aku sedang beribadah dengan Tuhanku. Tiba-tiba malaikat itu mengatakan, kami saudara, tetapi kami berselisih. Pihak
penggugat mengatakan, saudaraku ini punya 99 kambing. Aku cuma punya 1. Tapi kambingku yang 1 pun diambil oleh saudaraku. Nah, ketika itu Daud alaihissalam karena sedang asyik beribadah, dia mau memutuskan perkara ini dengan cepat agar tidak diganggu waktu ibadahnya. Maka dia pun tergesa-gesa dalam memberikan putusan hukum. Langsung dia katakan, tanpa mendengar dari pihak yang dituntut apa jawabannya. Daud mengatakan, kau salah, balikkan kambing saudaramu. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Daud, Daud, kau itu punya amanah untuk memutuskan perkara dengan adil. Jangan tergesa-gesa ketika memutuskan sebuah perkara. Maka Allah Subhanahu wa taala lewat kisah ini mengingatkan Daud. Dan Daud kemudian bersegera untuk menyadari kesalahannya dan dia bertaubat kepada Allah. Nah, ini menggambarkan kepada kita lewat kisah-kisah yang nanti akan kita lihat lain. Surah Shad ini memiliki satu tema utama. Apa itu? Tentang pentingnya kita kembali kepada Allah setelah kita mengakui berbuat kesalahan. Yang namanya manusia tempatnya salah dan khilaf. Tapi sebaik-baiknya manusia bukan orang yang tak pernah salah. Tapi ketika kita melakukan kesalahan dan kekhilafan, cepat-cepat kita mengakui kesalahan kita dan bertaubat serta kembali kepada Allah. Inilah pesan yang ingin digambarkan lewat kisah Daud alaihissalam, sehingga Allah puji Daud. Apa itu? Ya, dikatakan di sini faghafarna lahu dzalik wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Kami ampuni Daud karena kesalahannya tergesa-gesa dalam memberikan putusan hukum. Ya, padahal dia itu memiliki tempat yang terbaik di sisi kami. Sebahagian riwayat-riwayat Israiliyat dalam buku-buku tafsir yang lain menafsirkan ayat ini dengan kisah yang dusta. Mereka mengatakan Daud ini pernah melihat istri dari salah seorang panglimanya yang begitu cantik parasnya. Sehingga kemudian Daud terpikir bagaimana supaya dia bisa menikahi istri panglimanya itu. Sehingga dikatakan dalam beberapa riwayat Israiliyat, Daud sengaja mengutus sang suami ke medan perang yang pasti kalah. Supaya suaminya mati, kemudian istrinya dinikahi oleh Daud. Tentunya kisah-kisah seperti ini tak pantas untuk kita yakini. Karena para nabi dan rasul adalah manusia terbaik, tak mungkinlah dalam hal ini digambarkan nabi karena dorongan syahwatnya melakukan hal-hal yang tidak pantas. Jangankan untuk nabi, untuk orang biasa pun tindakan seperti itu tak layak, apalagi kalau dinisbatkan kepada seorang nabi dan rasul. Sekarang kita bahas mengenai Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman yang diceritakan di surah Shad ini gimana Ustaz? Iya, kita tahu Sulaiman adalah putra dari Daud alaihissalam. Dan ini kembali lagi menggambarkan pada kita bagaimana hebatnya Daud ini. Dia seorang nabi, seorang raja, kesibukannya seabrek, tapi bisa mendidik seorang anak berkualitas seperti Sulaiman. Yang kemudian diangkat Allah juga menjadi nabi dan juga raja. Ya, jadi ini kan menunjukkan dia bukan hanya sukses untuk dirinya, tapi juga sukses dalam mendidik anaknya. Nah, sebagaimana ada ujian Allah untuk Daud, Allah juga tak lepas dari menguji Sulaiman alaihissalam. Kita tahu Sulaiman ini kan bisa dikatakan raja yang tidak ada satupun yang kekuasaannya dapat ditandingi oleh siapapun. Di surat An-Naml sebelumnya kita ceritakan tentaranya Sulaiman itu dari mulai burung hingga jin dan lain sebagainya. Ya, digambarkan di sini salah satu hobi Sulaiman itu apa? Sulaiman hobi dan kesukaannya adalah memelihara kuda. Digambarkan pada ayat ke-31, ingatlah pada suatu ketika di sore hari dipertunjukkan kepada Sulaiman kuda-kuda yang jinak tetapi sangat cepat larinya. Ketika itu Sulaiman berkata, aku suka
dengan segala sesuatu yang terkait dengan kuda, yang membuat aku tersibukkan dan ingat akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam. Digambarkan oleh para ulama ketika Sulaiman disibukkan merawat kudanya, ya, disibukkan dengan bermain bersama kudanya. Waktu itu lewat waktu asar dan Sulaiman terlupakan untuk melaksanakan sholat. Sampai sudah mau mendekati Waktu maghrib. Oke. Ketika dia tersibukkan dengan mengurus kuda, apa yang terjadi? Sulaiman sebagaimana Daud tadi, ketika diingatkan dia taubat kepada Allah, mengakui kesalahannya, Sulaiman pun seperti itu. Walaupun Sulaiman cinta kepada kuda, karena dia merasa kuda ini sebab dia terlalaikan dari mengingat Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan Sulaiman kemudian memotong kudanya, menyembelih kudanya, kemudian diolah, dimasak dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Untuk menggambarkan bahwasanya tidak boleh ada sesuatu apapun, walaupun itu sesuatu yang kita cintai, hobi kita, membuat kita terlupakan dari mengingat Allah. Orang zaman sekarang mungkin ada yang main game online sampai lewat waktu sholat, ya, atau kadang-kadang baca novel, ya, kadang-kadang terlalu asyik sampai lupa waktu. Nah, begitu banyak hal-hal yang sebenarnya perlu untuk kita ambil pembelajaran seperti yang ditunjukkan pada kisah Sulaiman ini. Nah, juga digambarkan di sini bagaimana setan-setan yang Allah Subhanahu wa taala tundukkan di bawah perintah Sulaiman. Mereka itu semuanya membuat bangunan-bangunan menyelam sesuai dengan perintah Sulaiman. Jadi termasuk perhiasan yang ada di lautan, Allah mengizinkan Sulaiman menginstruksikan jin dari golongan setan dari golongan jin ini untuk mengambil perhiasan-perhiasan itu untuk dibawa ke permukaan bumi. Jadi ini gambaran kepada kita tentang kuasa Sulaiman. Maka ada sebuah riwayat. Pernah suatu ketika itu ada jin merasuki tubuh salah seorang sahabat. Kemudian Nabi meruqyah sahabat itu hingga jin itu keluar. Nabi kemudian mengatakan, kalau bukan karena aku ingat doa saudaraku Sulaiman, sudah aku ikat jin ini di masjid supaya kalian bisa melihatnya. Karena Sulaiman berdoa dalam Al-Quran mengatakan di sini, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah kepadaku satu kerajaan yang tak dimiliki oleh siapapun setelahku. Jadi termasuklah mengontrol jin, bisa mengikat jin dan sebagainya, itu hanya diberikan Allah untuk Sulaiman. Sampai Nabi Muhammad ketika ingin mengikat jin mengatakan, tak jadi kulakukan karena aku ingat doa saudaraku. Jadi ada kode etik juga antar sama Nabi. Ya, ini sudah kelebihan yang Allah berikan kepada Sulaiman, maka Nabi pun tidak bersikeras untuk melakukan hal tersebut. Oke, baik, Insya Allah. Setelah kisah Nabi Sulaiman, ini ada kisah Nabi Ibrahim juga ya, Ustaz? Ya, namun sebelum masuk ke situ, ada juga sedikit disinggung tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Oke, kisah Nabi Ayub. Kita tahu Nabi Ayub ini kan Nabi yang diuji Allah dengan penyakit. Penyakit yang tidak biasa. Artinya Nabi Ayub sakit dalam waktu yang lama. Dan kesabaran Ayub dalam menghadapi sakitnya, ini adalah pembelajaran luar biasa yang bisa diteladani oleh setiap yang sedang sakit dan tergolek saat ini. Tidak pernah sedikit pun keluar dari mulut Ayub ya kata-kata yang menunjukkan dia tidak menerima sakit tersebut dari Allah. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Ayub yang menunjukkan dia itu berburuk sangka kepada Allah atau menyalahkan Allah dari segala sakit yang dibuatnya. Tapi justru di sini bayangkan Ayub sedang sakit. Dulu istri Ayub banyak, anak Ayub banyak, tapi ternyata dari istri yang banyak, anak yang banyak, yang setia hanyalah satu orang istri. Satu orang istri. Baik. Istri inilah yang kemudian tetap merawat Ayub di masa sakitnya. Nah, pada suatu ketika Ayub pernah bernazar
ketika dia panggil istrinya yang tinggal satu orang tadi, ternyata istrinya itu tidak mendengar. Dan istrinya itu sudah mulai digoda syaitan dalam beberapa riwayat. Syaitan menjelma menjadi manusia, bercerita kepada istri, Ayub, kau bilang sama suamimu, sembah aja patung itu sekali, nanti akan sembuh dia. Maka istrinya pun karena rasa sayangnya kepada suami disampaikannya, ya udahlah, kau sembah aja sekali. Seruan istri yang tinggal bersama Ayub untuk menyembah selain Allah ini membuat Ayub ini marah betul, sehingga dia bernazar di waktu itu, kalau Allah menyembuhkanku, aku akan pukul kau 100 kali. Ya. Nazarnya Ayub ini kemudian menjadi dilema bagi Ayub ketika Allah menyembuhkan Ayub. Ketika disembuhkan dia, satu sisi dia melihat ini istri paling setia. Ya. Tapi sisi lain dia sudah berjanji sama Allah. Karena ucapan istrinya menyuruh dia untuk syirik, aku akan didik istriku. Nah, akhirnya bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan keluar kepada Ayub. Dikatakan kepada Ayub, Ayub, kumpulkan 100 batang lidi, kumpulkan menjadi satu, kemudian pukul istrimu sekali. Berarti seakan-akan kau sudah memukulnya 100 kali. Okay. Jadi ini menggambarkan kepada kita, terkadang kita ini bernazar atau berjanji sesuatu yang tak kita pikirkan konsekuensinya. Tapi selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita kembali kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Jadi bayangkan satu sisi dilema, ini simbol kesetiaan, sisi lain ada yang salah, perlu untuk dididik. Tapi gimana caranya? Kalau dipukul 100 kali, lumayan juga itu. Akhirnya Allah yang kasih jawaban. Allah katakan, kumpulkan 100 batang lidi, kumpulkan jadi satu, pukul pelan istrimu. Kau tak melanggar nazarmu, di saat yang bersamaan kau juga tidak menyakiti istrimu. Oke, baik. Langsung saja kita akan bahas mengenai kisah Nabi Ibrahim dan juga keturunannya. Nah, kisahnya bagaimana sih Ustadz ya? Ya, tentunya apa yang disampaikan Allah di surat saat ini lebih kepada Allah menyinggung tentang Ibrahim sebagai Abul Anbiya. Ibrahim sebagai bapaknya para nabi. Karena bisa dikatakan semua nabi dan rasul yang diutus setelah Ibrahim adalah datang dari keturunan Ibrahim. Makanya ada gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, sebenarnya di sini tidak bisa dikatakan sebagai kisah, karena memang tidak ada kisah. Yang ada hanya penyebutan nama-nama beberapa nabi di situ, Ibrahim, Ishak, Yakub, ya. Kemudian digambarkan lagi di situ tentang Ismail, Ilyasa, Zulkifli. Digambarkan di sini pengakuan Allah, mereka itu semua adalah orang-orang baik. Jadi ini gambaran juga gen itu punya pengaruh. Walaupun kadang-kadang nggak bisa kita salahkan, jahat dia pasti gennya jahat, tidak. Ada juga karena pengaruh lingkungan, ada juga karena pengaruh salah didikan. Tetapi biasanya sifat-sifat yang diturunkan orang tua kepada anak ini juga punya pengaruh besar. Makanya kita diperintahkan oleh Rasul untuk memilih siapa yang akan dijadikan pasangan hidup dengan sebaik-baiknya. Kalau salah pilih, ini jangan-jangan nanti turun gen-gen yang buruk kepada keturunan yang bisa merusak. Nah, disinilah Allah kemudian menjelaskan kepada kita bagaimana kemudian kondisi di surga, kondisi di neraka yang menggambarkan kepada kita orang-orang yang bertakwa akan dapat balasan terbaik. Sebaliknya, orang-orang yang dusta dan mengingkari kebenaran, maka mereka pun akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda, tentunya nanti di neraka jahanam. Nah, di penutup surah Shad ini sebenarnya ada satu poin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam bentuk kisah. Itulah kisah antara Nabi Adam alaihissalam dan iblis. Kita tahu sebagaimana yang saya sampaikan di beberapa sesi sebelumnya,
inti tema dari surah Shad ini adalah ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat khilaf, orang terbaik adalah yang bersegera kembali kepada Allah dengan bertaubat. Allah ingin gambarkan, manusia itu punya potensi untuk bersalah. Sebagaimana iblis punya potensi untuk bersalah. Salahnya iblis apa? Ketika Allah ciptakan Adam, malaikat disuruh untuk sujud kepada Adam. Iblis ada di sana, ikut diperintahkan untuk bersujud. Iblis dengan sombongnya menolak untuk bersujud. Dengan mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Nah, kesalahan ini sebenarnya, kalau iblis menyadari kekhilafannya, menolak untuk sujud, cepat-cepat dia bertobat, cepat-cepat dia kembali kepada Allah, saya kira selesai masalah. Karena Allah juga Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Tapi apa yang terjadi? Tidak seperti itu. Ketika iblis membangkang kepada perintah Allah, lantas Allah pun hukum dia diusir dari surga. Di sini gambaran bagaimana satu kesalahan apabila tidak kita segera bertaubat kepadanya, kepada Allah, kesalahan ini mengantarkan kita kepada kesalahan baru. Kesalahan baru mengantarkan kita pada kesalahan ketiga dan seterusnya. Lihat bagaimana iblis bertekad. Ya Allah, sebagaimana dikatakan di sini, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, dengan keagunganmu aku akan sesatkan semua anak Adam. Ya. Jadi di sini dia tidak terima. Pertama dia sudah salah. Kesalahan iblis bukanlah kepada Adam. Karena Adam di situ pun dia tak minta untuk dihormati oleh iblis. Tapi yang dilawan oleh iblis adalah perintah Allah. Ya. Yang kedua, setelah dia menolak untuk sujud karena kedengkiannya kepada Adam, lahir dari kedengkian ini dendam. Dia merasa tak puas. Gara-gara kau aku terusir dari surga. Aku akan sesatkan engkau dan keturunanmu. Bandingkan kesalahan iblis ini dengan kesalahan Adam. Adam juga salah berikutnya. Karena Adam tanpa disadari tergoda oleh godaan iblis. Ketika iblis menggoda Adam makan buah terlarang. Ya. Adam pun akhirnya lupa kepada komitmennya kepada Allah. Dimakannya buah terlarang. Tapi apa perbedaan antara dua kesalahan ini? Adam langsung ketika Adam sadar akan kekhilafannya, cepat-cepat dia berkata, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kalau kau tak ampuni kami, pasti kami merugi. Ini potret dan gambaran bahwasanya apa? Ya, sebaik-baiknya orang ketika kita sadari kesalahan kita, cepat-cepat kembali kepada Allah. Jangan gengsi. Ya. Dalam sebuah athar dikatakan, ar-ruju' ilal haqqi fadilah. Keberanian untuk kembali kepada kebenaran adalah sebuah keutamaan. Kadang-kadang kita sudah tahu kita ini di posisi yang salah, tapi gengsi, malulah nanti, gitu. Kadang-kadang ego dan lain sebagainya membuat kita, ya, yang penting pantang mundur, walaupun dia tahu dia di posisi yang tidak benar. Kalau misalnya gini Ustaz, dia berbuat salah, kemudian bertaubat, terus tergoda lagi berbuat salah, kemudian bertaubat lagi, itu gimana Ustaz? Iya, begini, kalau sekiranya seorang itu salah, yang pertama, kemudian betul-betul menyesali, balik lagi pada kesalahan yang kedua, ini berarti pertama boleh jadi dua kemungkinan. Pertama, taubatnya belum sungguh-sungguh, atau yang kedua, setan yang dikirim menggodanya lebih besar dan lebih kuat. Nah, jadi kan begini dia. Setelah dia, ya begitu. Jadi tentunya setiap kali kita bertaubat dan kembali kepada Allah, ini adalah batu loncatan kita sampai pada posisi yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Nah, jadi tentunya setiap kali iman kita meningkat, tentunya godaan pun semakin besar. Jadi ini gambaran bahwasanya ya kadang-kadang bahkan pada kasus seperti yang digambarkan tadi,
tobat, maksiat lagi, tobat, maksiat lagi. Selama kemudian ini bukanlah berangkat dari kesengajaan, ya, tapi kita yang betul-betul sungguh-sungguh. Tapi sampai pada titik tertentu kita lemah di hadapan godaan syaitan. Allah mengatakan, wa kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang sudah bergelimang dengan dosa. Artinya termasuklah di situ berkali-kali tobat, tapi berkali-kali juga mengulang kesalahan yang sama. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallah yaghfiruz dzunuba jami'an. Ya, karena ada juga athar yang mengatakan Allah itu bergembira dengan taubatnya seorang hamba melebihi kegembiraan orang yang mandul kemudian dapat anak. Melebihi kegembiraan orang yang tersesat kemudian sampai ke tujuan. Melebihi kebahagiaan orang yang kehausan dan kelaparan kemudian dapat makan dan minum. Gimana kita bayangkan orang mandul dapat anak, orang kelaparan dapat makan, orang tersesat menemukan tujuan. Kegembiraan itu lebih besar lagi kegembiraan Allah menyambut hambanya yang kembali kepadanya. Jadi nggak boleh kita putus asa. Walaupun kadang-kadang iman kita masih lemah membuat kita berulang-ulang melakukan tobat dan kembali maksiat. Masya Allah. Jadi kita ajak juga nih ya sahabat Al-Quran, Ustaz. Kalau memang melakukan kesalahan, ayo langsung bertaubat. Allah tentunya Maha Pengampun. Jadi jangan sungkan, jangan takut juga Allah tidak mengampuni karena rahmat Allah itu sangat luas ya Ustaz. Oke. Ustadz, untuk surah Sad kita sudah selesai sampai di sini Ustadz. Alhamdulillah sahabat Al-Quran sudah selesai pembahasan kita mengenai surah Sad. Mudah-mudahan ya kita benar-benar bisa memetik pelajaran dan langsung praktekkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Ustadz untuk pembelajaran hari ini. Dan sahabat Al-Quran seperti biasa like, komen, dan subscribe-nya kita tunggu dari sahabat Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala dari ini semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.